Baik, hari ini kita akan belajar mengenai elipsoida. Nah, materi sebelumnya ya kita sudah belajar mengenai persamaan silinder dan persamaan bola di R3. Masih ingat ciri khasnya? Nah, kita mengingat dulu ya. Kalau persamaan silinder, ciri khasnya yaitu dari 3 variabel X, Y, Z, ada salah satu variabel yang tidak muncul, ya, itu kalau silinder. Kemudian kalau bola, koefisien dari X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat pasti sama. Kemudian hari ini yaitu tentang elipsoida. Nah, elipsoida di sini kita lihat definisinya. Kalau materi sebelumnya yaitu tentang bola, jejak-jejak atau traces-nya ya, yaitu berupa lingkaran. Nah, jika pada elipsoida, maka trace-nya atau jejaknya berupa elips. Nah, persamaan umum dari elipsoida yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. A, B, dan C tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Jika nanti kita temui persamaan seperti ini, maka nanti persamaan elipsoida tersebut mempunyai titik pusat di titik asal, yaitu di 0,0,0. Nah, sekarang kita lihat persamaan umum elipsoida ya. Kita akan lihat apa saja ciri khas atau karakteristik dari persamaan elipsoida. Nah, di sini bentuk umum persamaan elipsoida yaitu ax kuadrat plus by kuadrat plus cz kuadrat plus gx plus hy plus iz plus j sama dengan 0. Di mana sekurang-kurangnya 1 dari A, B, dan C tidak sama dengan yang lain ya. Jadi nilai A, B, dan C ini minimal ada satu yang tidak sama nilainya antara A, B, dan C. Nah, boleh A dan B nilainya sama, C-nya berbeda. Atau A dan B sama, A dan B berbeda ya. Misalkan di sini A-nya 2, B-nya 2, C-nya 3, itu boleh ya. Sekurang-kurangnya 1 atau minimal 1 dari A, B, dan C ini tidak sama dengan yang lain. Bisa juga ketiga-tiganya ini berbeda semua. Jadi 2, misalkan A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5 itu boleh ya. Jadi di sini sekurang-kurangnya 1 dari A, B, C tidak sama dengan yang lain. Berarti minimal ada 1 nilai A, B, atau C yang tidak sama dengan yang lain. Nah, selain itu, syaratnya juga adalah karakteristik yang lain, yaitu hasil perkalian dua koefisien ini adalah bilangan positif. Jadi, untuk melihat persamaan elipsoida di sini karakteristiknya, selain nilai A, B, dan C minimal ada salah satu yang berbeda dengan yang lain, juga hasil perkalian dari dua koefisien tersebut bilangan positif. Jadi maksudnya A kali B hasilnya positif, B kali C hasilnya positif, dan A kali C juga hasilnya positif. Nah, ada dua syarat itu ya kalau persamaan elipsoida, yaitu yang pertama-tama minimal salah satu dari A, B, dan C tidak sama dengan yang lain. Kemudian hasil perkalian dari dua koefisien adalah bilangan positif. Nah, di sini jika G, H, dan I semuanya 0, maka persamaan menjadi AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat plus J sama dengan 0. Nah, jika kita menemui seperti ini, maka grafik dari persamaan ini merupakan elipsoida yang mempunyai pusat titik asal atau origin, yaitu di 0,0,0. Dan sumbu simetrinya adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sekarang kita lihat. Di sini contoh persamaan elipsoida. Kita lihat di sini koefisien X kuadrat adalah 1, koefisien dari Y kuadrat adalah 2, dan koefisien dari Z kuadrat adalah 4. Nah, di sini
bisa dilihat nilai A, B, dan C ini berbeda semua ya. Jadi ini merupakan persamaan elipsoida. Coba kita lihat syarat yang kedua, ini kan hasil perkalian, dua koefisien harus positif ya. 1 kali 2, positif 2. 2 kali 4, positif 8. 1 kali 4 juga positif 8. Jadi ini pasti adalah sebuah elipsoida. Nah, di sini sekarang kita lihat, jika pada persamaan elipsoida, di sini kan hanya muncul X, Y, Z dalam bentuk kuadrat ya, X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat kan. Nah, di sini tidak muncul yang hanya X saja, Y saja, Z saja. Nah, sehingga ini adalah elipsoida di mana titik pusatnya di 0,0,0 ya. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini beda dengan yang kedua. Nah, di sini bisa kita lihat beda halnya dengan soal yang nomor 1 tadi ya. Nah, soal nomor 1 ini kan variabel X, Y, dan Z hanya ada atau hanya muncul dalam bentuk kuadrat saja. X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat. Beda halnya sama dengan yang nomor 2 ini. Nah, yang nomor 2 ini muncul koefisien X dan Y di mana tidak ada kuadrat di dalamnya. Nah, berarti kalau muncul seperti ini, bisa dipastikan bahwa ini nanti elipsoida ini mempunyai titik pusat tidak berada di titik origin atau tidak berada di titik asal di 0,0,0, pasti ada di titik yang lain. Nah, sekarang kita lihat gambarnya, maka gambarnya akan, nah ini kan bisa dilihat ya, sudah terlihat jelas. Di sini tidak di sini di titik 0,0,0 ini tidak berada di tengah-tengah atau tidak berada di titik pusat elipsoida. Seperti itu. Begitu juga untuk yang soal nomor 3 ini. Nah, soal yang nomor 3 ini, di sini bisa kita lihat persamaannya, kita lihat koefisien X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat. Di sini yang berbeda adalah salah satu, yaitu 4-nya saja. Oke, tidak ada masalah. Ya, kemudian hasil perkaliannya 2 kali 4 plus 8, 4 kali 2 plus 8, 2 kali 2 plus 4. Nah, jadi memenuhi persamaan elipsoida. Nah, sekarang kita lihat di sini juga muncul koefisien X, Y, dan Z tanpa ada kuadrat di dalamnya. Ya, ini tidak ada kuadratnya kan? X, Y, dan Z. Nah, bisa dipastikan pada elipsoida nomor 3 ini pasti titik pusatnya tidak berada di 0,0,0. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, baik. Terima kasih.